Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, my name is Samar Fahmi Faizi, NPM 24311062. I am from Information System 24B. So in this video I want to give and explain the material management and business class, corporate social responsibility dan managerial ethics part 2. Definisi dan pentingnya etika dalam pengambilan keputusan manajerial. Etika manajerial merujuk pada prinsip-prinsip moral yang digunakan oleh para manajer dalam membuat keputusan yang berdampak pada organisasi, karyawan, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Dalam konteks manajerial, etika tidak hanya melibatkan apa yang benar atau salah secara moral, tetapi juga tentang bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan perusahaan. Pentingnya etika dalam pengambilan keputusan manajerial. Membangun kepercayaan keputusan yang etis meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, baik itu karyawan, pelanggan maupun investor. Mengurangi risiko. Keputusan yang berlandaskan etika membantu menghindari potensi masalah hukum atau reputasi yang dapat merugikan organisasi. Meningkatkan budaya organisasi. Pemimpin yang mengutamakan etika dalam keputusan mereka membentuk budaya perusahaan yang sehat, menghargai integritas dan keadilan. 4. Dampak jangka panjang keputusan yang dibuat dengan mempertimbangkan etika lebih cenderung memberikan hasil positif dalam jangka panjang, baik dari sisi finansial, reputasi, maupun hubungan sosial. Teori etika yang memandu pengambilan keputusan manajerial. Etika deontologi kewajiban. Dalam konteks manajerial, deontologi mengajarkan bahwa manajer harus mengikuti aturan dan prinsip moral tanpa mempertimbangkan keuntungan pribadi atau hasil yang mungkin timbul. Etika konsekuensialisme, utilitarianisme dalam pengambilan keputusan manajerial. Pendekatan ini mengarahkan manajer untuk memilih opsi yang menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Etika kebijakan. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan karakter yang kebajikan individu. Manajer yang mempraktekkan etika dan kebijakan berusaha menjadi pribadi yang baik dan mencontohkan perilaku yang berbudi luhur, seperti kejujuran, keberanian, dan rasa hormat dalam keputusan mereka. Etika kontrak sosial. Teori ini menekankan pentingnya keadilan dan persetujuan bersama antara individu dan masyarakat dan perusahaan. Pengambilan keputusan etis. Langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan etis. Identitas masalah etis. Langkah pertama adalah mengidentifikasi apakah keputusan yang dihadapi melibatkan masalah etis. Ini bila mencakup pertanyaan tentang keadilan, hak asasi, atau dampak sosial dari keputusan tersebut. Mengumpulkan fakta. Mengumpulkan informasi yang relevan dan memahami sepenuhnya masalah yang ada. Ini bisa menjadi informasi tentang dampak keputusan terhadap pemangku kepentingan atau potensi pelanggaran hukum. Evaluasi opsi yang tersedia. Menilai berbagai opsi yang tersedia dari bagaimana menilai setiap opsi memenuhi standar etika. Hal ini melibatkan penggunaan berbagai teori etika untuk memeriksa apakah ada solusi yang lebih baik dari sudut pandang moral. Pertimbangkan dampak jangka panjang. Pikirkan tentang konsekuensi jangka panjang dari setiap keputusan, baik bagi perusahaan, karyawan, konsumen, maupun masyarakat. Membuat keputusan. Setelah mengevaluasi berbagai opsi, pilihlah yang paling sesuai dengan prinsip etika yang diinginkan dan yang memberikan positif. Implementasi keputusan. Implementasikan keputusan dengan hati-hati dan pastikan bahwa keputusan tersebut dilaksanakan dengan cara yang etis oleh seluruh pihak yang terlibat. Evaluasi hasil. Setelah keputusan diimplementasikan, evaluasi adalah hasilnya sesuai dengan harapan dan apakah ada masalah etis yang belum teridentifikasi.
Mode etik. Kode etik menyusun dan mengimplementasikan kode etik dan organisasi. Kode etik adalah kumpulan aturan atau pedoman yang mengatur perilaku yang diharapkan dari karyawan dan manajer dalam suatu organisasi. Kode etik ini menetapkan standar moral dan etika yang harus diikuti dalam menjalankan aktivitas bisnis. Langkah-langkah dalam menyusun kode etik. Identifikasi nilai-nilai ini. Tentukan nilai-nilai yang ingin ditegakkan dalam organisasi seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Pengembangan pedoman etika. Buat pedoman yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam konteks pekerjaan, termasuk penghindaran konflik kepentingan, perlakuan terhadap sesama karyawan, dan kebijaksanaan terhadap praktik bisnis yang adil. Sosialisasi kepada karyawan. Pastikan setiap karyawan memahami kode etik dan suhu bagaimana menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Pengelolaan dan pemantauan. Implementasikan mekanisme untuk memastikan bahwa kode etik dipenuhi dan terapkan sanksi bagi yang melanggar. Whistleblowing. Pentingnya perlindungan pelapor dan saluran pelaporan. Whistleblowing adalah tindakan seorang individu dalam organisasi yang melaporkan perilaku atau tindakan tidak etis yang menjadi dalam perusahaan. Pelapor whistleblower seringkali menghadapi risiko pembalasan atau tekanan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap whistleblower sangat penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan etika dalam organisasi. Membangun saluran pelaporan yang efektif. Anonymity dan kerahasiaan. Memberikan saluran pelaporan yang menjaga kerahasiaan identitas pelapor untuk melindungi mereka dari pembalasan. Perlindungan hukum. Menyediakan perlindungan hukum bagi pelapor agar tidak dipecat atau diperlakukan secara tidak adil setelah melaporkan pelanggaran. Tindak lanjut yang transparan. Pastikan bahwa setiap laporan diproses dengan adil dan terbuka, serta hasilnya diberitahukan kepada pelapor dan pihak terkait. Kepemimpinan etis. Peran pimpinan dalam mempromosikan perilaku etis dan budaya organisasi yang etis. Menjadi teladan, pemimpin harus menjadi contoh dalam bertindak sesuai dengan standar etika yang telah diterapkan. Mengomunikasikan nilai etika. Pemimpinan harus secara terbuka mengomunikasikan pentingnya etika kepada seluruh organisasi dan memastikan bahwa nilai-nilai tersebut dipahami. Mendorong diskusi etis. Pemimpin yang baik menciptakan ruang bagi karyawan untuk berdiskusi tentang isu-isu etika, sehingga keputusan yang lebih etis dapat diambil. Kesimpulan. Etika manajerial adalah elemen penting dalam pengambilan keputusan bisnis yang dapat mempengaruhi budaya organisasi dan hubungan jangka panjang dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan memahami teori-teori etika dan mengikuti langkah-langkah pengambilan keputusan yang etis, manajer dapat membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan dari sisi finansial, tetapi juga bermoral dan berkelanjutan. Thank you very much for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.